Oke, selamat bertemu lagi pada materi penggunaan Vensim dalam menginvestigasi persamaan diferensial biasa atau PDB. Contoh kita kali ini adalah misalkan kita punya persamaan dx dt sama dengan 0,1 X gitu ya, dengan nilai awal X0 sama dengan, kita misalkan sama dengan 25. Oke. Nah, kalau kemarin kita membahas dx dt konstan, tapi sekarang dx dt tergantung pada X ya, tidak sekedar konstan. Model ini mungkin saja merupakan model dari pertumbuhan populasi bakteri misalnya ya. Jadi X-nya adalah populasi bakteri, kemudian laju pertumbuhan bakteri itu tentu bergantung pada X, pada banyaknya atau besarnya populasi saat itu. Nah, lagi-lagi karena persamaan diferensialnya sangat simpel, maka tentu saja Anda bisa menyelesaikannya tanpa menggunakan software Vensim. Misalnya saja, kalau kita selesaikan dengan metode variabel terpisah, nanti kita akan mendapatkan jawaban berikut, yaitu kita pindahkan X-nya ke kiri ya, kemudian di sebelah kanan menjadi sama dengan 0,1 dt, kan begitu kan. Nah, kemudian ini solusinya adalah ln X gitu kan, ln X sama dengan 0,1 T tambah C ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita sama-sama pangkatkan dia terhadap E, maka kita akan mendapatkan hal seperti berikut, yaitu ruas kiri ruas kanan dipangkatkan di atas E ya, E pangkat ln X tentu sama dengan E pangkat 0,1 T tambah C ya. Dan ini akan menghasilkan X ya, XT sama dengan K kali E pangkat 0,1 T ya, dengan K sama dengan E pangkat C gitu kan. Oke ya, dengan K sama dengan E pangkat C. Oke. Kemudian karena initial conditionnya diketahui, yaitu X0 sama dengan 25, berarti ini sama dengan K kali E pangkat 0. Jadi nanti akan menghasilkan K sama dengan 25.
sehingga solusi apa namanya itu khususnya, solusi khusus PD di atas adalah XT sama dengan 25 kali E pangkat kali E pangkat 0,1 T. Oke. Nah, ini tentu Anda bisa mendapatkannya sendiri ya, tanpa harus dijelaskan, tapi ini cuma sekedar ya mungkin bisa jadikan pembanding. Nah, sekarang kalau kita mau apa namanya ini transfer persamaan diferensial ini ke bentuk Vensim, maka seperti kemarin yang mengalami perubahan adalah X ya, jadi X, jadi kita bisa buat variabel stok ya atau level, yaitu seperti kemarin nih kita sebut X ya, dan X terus perubahan dari X akan tergantung pada apa yang masuk dan apa yang keluar, atau inflow dan outflow. Jadi ini inflow-nya ya, seperti kemarin kita sebut aja dx dt ya, untuk lajunya kita sebut dx dt seperti kemarin ya, untuk menggampangkan ya. Nah, kemudian tadi ini karena sekarang persamaannya adalah dx dt sama dengan 0,1x, berarti dx dt ini tergantung pada x. Sehingga kita harus membuat koneksi dari X ke dx dt gitu ya. Ada koneksi karena dx dt juga tergantung pada X. Kemudian di samping itu ini dx dt nya juga berisi koefisien 0,1, tapi kita akan buat ini apa namanya modelnya menjadi lebih fleksibel dengan cara memperkenalkan variabel K ya. Jadi K ini variabel K ya, yang nanti isinya adalah 0,1 ini. Jadi dx dt juga tergantung pada K itu ya. Jadi bisa dilengkungkan dengan menarik itu ya. Oke. Nah, sekarang udah selesai, sudah ini diagramnya ya. Diagramnya selesai, tapi masih kosong, tidak ada isinya. Nah, sekarang kita akan isi dengan menggunakan tombol fx ini. Jadi K kita masukkan 0,1 ya, 1, tapi sekarang K nya kita bisa buat menjadi lebih fleksibel, jadi ada maksimum minimumnya ya. Misalnya minimumnya 0, maksimumnya 1, incrementnya misalnya 0,05 gitu misalnya ya. Jadi sekarang K-nya variatif, dia tidak fix 0,1. Kemudian kita cek sintaksnya belok pundak, oke ya, sintaksnya oke. Kemudian juga dx dt, sekarang dx dt-nya sekarang kelihatannya di sini dx dt-nya tergantung pada x, tergantung pada K ya. Jadi kita masukin di sini K kali X. Oke. K kali X, kita cek ya. Oke ya. Kemudian stoknya, variabel stoknya juga kita kasih harga ya, nilai. Nah, sekarang kelihatan ini bahwa stoknya X adalah integral dari dx dt. Kemudian kita kasih juga di sini nilai awalnya sebesar 25 gitu ya. Oke, sintaks oke. Nah, kemudian kita juga ingin membuat initial conditionnya itu, atau nilai awal, initial value-nya
juga variatif. Nah, itu lagi-lagi kita bisa perkenalkan di sini variabel yang isinya nanti ya berupa nilai awal. Jadi kita sebut init misalnya ya. Lagi-lagi juga X akan ditentukan oleh initial conditionnya. Sekarang kita sini initnya nilai ya. Jadi lagi-lagi juga ini agak fleksibel dia, misalnya dari 0 sampai 100 itu misalnya dengan increment 10 ya. Kemudian ini base, nilai base-nya ya, basisnya misalkan 25 itu tadi ya. Kita cek sintaksnya oke. Kemudian variabel x-nya berubah menjadi nilai awalnya adalah init gitu ya, karena tadi kita mendefinisikannya sebagai init ya. Cek sum, cek sintaks, oke ya. Udah selesai ini. Jadi perhatikan nih, kalau init nilai awal itu warnanya abu-abu ya, tidak biru seperti sebelumnya ya. Oke. Nah, kemudian kalau mau kasih komen, misalnya kita bisa kasih komen di sini apa namanya komentarnya ya, komentarnya misalnya apa namanya ini, contoh sim itu misalnya ya, dx dt sama dengan kx itu misalnya ya. Oke ya, jadi ini jadinya ulang contoh sim ya itu misalnya ya, taruh di sini. Nah, kemudian sekarang kita tinggal eksplorasi nih, ditekan di sebelumnya tekan simulate ya, yes. Nah, bagaimanakah grafiknya? Kita klik di sini, nah dapat grafik seperti ini. Jadi apakah betul ini, apakah grafik ini betul mencerminkan apa namanya 25 kali E pangkat 0,1 X ya? Tinggal cek aja ini betul enggak nilai awalnya 25 ya, itu misalnya ya. Bukti, nah betul tuh 25 ya. Kemudian kalau dia 100 itu misalnya, berarti ini 25 kali E pangkat 10 besarnya. 25 kali E pangkat 10 berapa tuh? 25 kali E pangkat 10 dan 445 15 berapa tuh ya? Ya, jadi inilah dia sepertinya betul ya, ini adalah grafik E pangkat eksponensial ya. Eksponensial kan sifatnya seperti itu, jadi kecil tiba-tiba membengkak, dia blowing up itu ya. Oke. Kemudian yang lebih bagus lagi adalah kita bisa melakukan eksplorasi di sini ya, karena tadi K-nya adalah variatif, initial conditionnya variatif. Kita bisa tekan tuh tombol di samping simulate yang isinya adalah synthesizer gitu ya. Nah, ini dia, ini lagi yes. Nah, ini sekarang muncul slider di sini. Jadi K-nya bisa kita apa namanya mainkan, jadi itu kelihatan tuh stoknya ya, variabel x-nya berubah. Kalau 0 ya 0, dan itu dia K-nya 0 ya 0 terus ya. Kemudian juga initial value-nya akan mempengaruhi gitu ya, memberikan pengaruh. Terus secara lebih apa namanya, agar lebih kelihatan, kita bisa tampilkan ini ya. Nanti kalau kita lihat dulu, kalau initial conditionnya betul dapat dulu ini, kita bisa lihat sini. Oke, ini 40 ya, kelihatan 40.
Kalau kita ganti, nah sayangnya itu ya, hilang dia grafiknya. 100 jadi 100 dia ya. Nah, nanti belakangan kita akan pelajari bagaimana membuat grafik ini biar fix, diam ya, tidak muncul tenggelam gitu ya. Oke, sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya.